Aduh. Aduh, ini kayaknya aku mulai pusing deh. Mbak, kenapa Mbak? Oh, enggak apa-apa kok Mas. Saya duluan ya. Enggak, aduh. Aku harus minta tolong sama siapa ya? Mbak. Itu bukannya Sinta. Mana ya? Ini itu Sinta. Aku juga gak mau lagi. Pegang. Kamu ngapain? Hah, temen aku? Sampai dia tuh seperti ini. Hah? Mas, temen Kamu Mas udah celakain dia? Loh, kok saya dibilang celakain temen Mas sih? Saya malah mau nolongin dia, Mas. Alah, kamu gak usah alasan ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Pak Agung tunggu sini aja ya. Karena saya juga cuma mau ketemu sama temen kok sebentar. Bu, beneran saya tunggu di sini, Bu. Ini kan Bu Sinta masih baru sembuh dari sakitnya, jadi nanti takutnya ada apa-apa lagi, Bu. Kalau soal itu Pak Agung tenang aja. Karena kemarin kan saya udah sempat kontrol kan. Saya udah cek kesehatan. Ya dokter juga memperbolehkan saya untuk beraktivitas. Jadi mungkin hari ini kan juga hari pertama saya keluar rumah setelah sakit. Saya berharap saya nggak kenapa-napa kok Pak Agung. Karena saya juga udah rutin minum obat kan. Jadi Pak Agung tenang aja. Ya udah deh, Bu, kalau itu mau Bu Sinta, ya saya bakal turut, Bu. Tapi nantinya semisal ada apa-apa, Bu, ya semoga aja nggak ada apa-apa, Bu. Bu Sinta langsung kabari saya, Bu, biar saya nggak khawatir, Bu. Baik Pak Agung, nanti kalau emang ada apa-apa, saya pasti kabarin Pak Agung kok. Saya juga bawa handphone kan, Pak Agung bawa handphone? Iya, bawa, Bu. Ya udah, kalau gitu saya mau pergi ketemu teman dulu. Nggak lama kok, sebentar doang. Nanti kalau udah kelar, saya langsung balik lagi ke sini. Karena kan bentar lagi juga saya lagi ada meeting Pak Agung. Jadi saya minta Pak Agung untuk menemani saya juga bentar lagi. Oke, siap, Bu. Bu, tapi saya lagi haus, Bu. Saya ntar lagi beli minum dulu bentar, nggak apa-apa ya, Bu? Gitu ya, boleh kok. Kalau memang Pak Agung mau pergi beli minum dulu, silakan, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah saya kembali, Pak Agung juga harus ada di sini. Oke, siap, Bu. Saya cuma bentar doang kok, Bu. Atau enggak, Bu Sinta mau dibelikan minuman juga, Bu? Kayaknya nggak usah deh Pak Agung, karena kan saya masih tahap penyembuhan. Takutnya kalau beli minum sembarangan, nanti malah saya jatuh sakit lagi. Iya juga sih, Bu. Sebenarnya ini saya masih agak sedikit pusing sih, tapi nggak apa-apa lah. Cuman pusing sedikit doang kan, mungkin nanti juga bakalan sembuh kok. Tapi Pak Agung bawa obat saya kan? Ada, Bu. Saya bawa semuanya, Bu. Ya udah, kalau begitu saya pergi dulu ya Pak Agung. Nanti Pak Agung saya telepon kalau saya udah sampai sini. Oke, siap, Bu. Ya udah, makasih ya Pak Agung. Ya, hati-hati ya, Bu. Oke. Gimana ya? Bu Sinta kan baru sembuh, aku jadi khawatir deh. Takutnya nanti Bu Sinta di sana ada apa-apa. Malah aku nanti dimarahin sama bos. Ya maksudnya sama orang tua Bu Sinta. Tapi itu udah kemauan Bu Sinta. Ya udah deh. Aku turuti aja, apalagi aku cuma kerja sama Bu Sinta. Kayaknya haus deh. Ntar aku mau beli minum dulu, terus habis itu aku langsung kesini deh. Tahunya nanti Bu Sinta udah datang. Aduh. Capek juga ya. Dari kampung ke sini buat cari kerjaan. Mana dari semalam udah tidur di emperan toko. Tapi sampai sekarang masih belum dapat kerjaan. Aku gak boleh nyerah. Pokoknya aku harus dapat kerjaan. Ya paling gak cukup buat makan lah untuk sementara. Nanti kalau udah dapat kerjaan dan gajinya pun cukup buat makan, aku bisa cari kerjaan yang lain.
untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Ini capek juga, dari tadi muter-muter, tak bantuan sama orang. Mau cari kerja juga, katanya nggak ada kerjaan di sini. Apa aku pindah ke kota sebelah aja ya? Mungkin kota sebelah banyak kerjaan, jadi aku harus cari kota yang buka banyak perusahaan. Tapi di mana ya? Sedangkan barang kos buat naik bis aja aku udah gak ada. Di tas cuma ada uang buat makan. Nah lah, sementara aku bertahan dulu di kota ini 2-3 hari lagi. Kalau misalkan nggak ada kerjaan ya aku sambil jalan kaki. Dan sekarang aku harus istirahat dulu daripada nanti aku pingsan kan di pinggir jalan gara-gara kecapean. Mana tidur juga kurang gara-gara banyak nyamuk. Udahlah, mending aku duduk di sini dulu sambil santai-santai, sambil mengumpulkan tenaga dulu. Capek juga ya jadi orang nggak punya. Ya dari kampung pergi ke sini kan juga nggak ada kenalan juga. Ini cuma modal nekat aja. Seandainya aku pulang sekarang, aku bilang apa sama orang tua aku ya? Nah kan aku udah janji aku mau cari kerjaan sampai dapat. Kalau di kampung mah kerja apa? Kurang juga pas-pasan kan. Kalau di desa aku, jadi pusing. Mending sekarang aku sabar aja dulu. Mungkin nanti aku bisa ketemu orang yang bisa kasih aku pekerjaan. Pusing banget ya, cari kerjaan susah. Nanti kalau misalkan aku udah dapat kerjaan, ya aku harus kerja dengan maksimal ya. Biar hidup aku gak lantang-lantung kayak gini. Udahlah, mending aku duduk dulu istirahat. Duh. Duduk sini aja sih. Iya. Kamu udah WA Sinta lagi kan? Udah kok, pas kita mau jalan, aku udah WA si Sinta. Kamu udah bilang kalau mau ketemu di sini sama Sinta? Iya, aku udah bilang. Tapi katanya Sinta juga udah on the way ke sini sih. Oh gitu. Ya udah, kamu harus ngebantu aku buat ngomong sama Sinta dan meyakinkan Sinta supaya aku itu bisa bekerja sama Sinta. Ya, kalau sampai Sinta itu gak percaya sama aku, ya kamu tuh sendiri, semua perusahaan di kota ini sudah gak mau nerima aku jadi karyawannya. Ya, kamu tuh sendiri. Iya, kamu tenang aja. Kamu tahu sendiri kan, aku kalau ngomong tuh pintar, apalagi sama si Sinta. Tenang aja. Ya. Aku bakal ngomong sama si Sinta kalau misalkan ya kamu lagi emang butuh kerja, dan di situ posisinya kan kamu udah gak ada kerjaan lain. Iya, aku mau berterima kasih banget sama kamu. Kamu tuh juga gak cuma pas waktu aku seneng aja ada, meskipun aku susah, kamu tetap di samping aku. Dan aku minta maaf ya, untuk sementara ini aku gak bisa memberikan apa yang kamu mau. Aku gak seperti dulu. Andai saja perusahaan aku itu gak bangkrut, ya mungkin aku bisa manjain kamu, aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Aku minta maaf banget ya, aku bukan yang dulu yang punya segalanya. Gak apa-apa kan? Ya, kalau aku sih nggak apa-apa. Aku juga mengerti keadaan kamu kok sekarang. Dan sekarang juga ya meskipun aku nggak kerja, aku juga ada penghasilan juga sih, meskipun kecil. Dan oh ya, Kenapa sih? ngomong-ngomong, kamu udah makan belum? Kalau masalah makan, udah kamu gak usah pikirin. Yang terpenting aku sekarang bisa bekerja, ya, ketemu sama Sinta, gitu loh. Ya, tapi kan kamu juga harus sehat. Iya sayang, ya. Kamu tuh ternyata tetap ya perhatian sama aku.
Ya, kamu gak ada berubahnya. Dari pertama kali kita ketemu sampai sekarang aku sudah bangkrut seperti ini, kamu tetap aja perhatian sama aku. Ya, aku harap kamu jangan selingkuhin aku ya. Karena saat ini aku gak punya apa-apa selain kamu yang selalu menyemangati aku. Iya sayang, aku sudah gak setia kok. Aku beruntung banget punya pacar seperti kamu. Ya, andai saja aku gak punya pacar yang selalu menyemangati aku, ya aku gak tahu lagi. Mungkin saat ini aku udah tinggal nama doang. Pasti aku frustasi ya. Kamu tuh sendiri kalau udah orang frustasi seperti apa, semua hal bisa dilakukan. Andai saja aku gak salah langkah, aku berinvestasi sama orang yang menurut aku itu jujur, bisa membuat perusahaan aku itu berkembang dan besar di kota ini. Malah aku ditipu sama orang itu, sehingga perusahaan yang aku miliki jadi bangkrut saat ini. Ya udah, nggak apa-apa. Ya ini dijadikan pembelajaran aja buat kita. Semoga aja dengan adanya kamu kerja di kantor si Sinta, ya semoga aja kamu sukses ya. Iya, amin ya. Aku minta doanya sama kamu. Ya, meskipun aku berusaha dari nol lagi, meniti karir dari nol lagi, ya semoga tidak terlalu berlarut-larut terlalu lama. Siapa tahu nanti aku bisa punya perusahaan lagi sayang ya. Ya supaya aku bisa membahagiakan kamu, bisa memanjakan kamu lagi seperti dulu, dan mampu membelikan apa yang kamu mau. Ini Pak David sama Bu Intan kemana sih? Bukannya kita janjian juga di sini? Dan ini, nah ini jam yang tepat, sesuai sama perjanjian kita kemarin. Biasaan deh, mereka itu kalau selalu ajak aku ketemuan mesti di tempat-tempat seperti ini. Emangnya ada apa sih? Tapi ya kemarin dia udah sempat bilang sih sama aku kalau dia mau ngajakin kerja sama. Tapi nggak apa-apa, meskipun banyak banget orang yang bilang, teman-teman aku pun juga bilang kalau Pak David dan Bu Intan itu orangnya nggak profesional. Ya, tapi aku juga nggak pernah kan kerjasama sama mereka. Siapa tahu dengan adanya kerjasama, aku bisa membantu perusahaan mereka untuk lebih berkembang pesat. Karena aku juga dulunya pernah mengalami hal ya seperti mereka. Dulu aku pernah merasakan terpuruk, tapi setelah saat ini aku merasa bahwa aku udah cukup baik untuk menjalankan perusahaan aku. Seenggaknya aku bisa bantu orang lain juga kan. Ya hitung-hitung aku bisa membantu mereka. Apalagi juga banyak orang yang tahu soal perusahaan aku yang sekarang begitu berkembang. Kalau aku nggak mau untuk membantu orang-orang lain, aku pasti akan dipandang buruk sama mereka. Tapi ini juga dari hatiku sih, aku ikhlas membantu mereka. Ya, yang penting mereka juga tahu berterima kasih. Mereka juga nggak akan menipu aku. Meskipun aku tahu dan aku begitu banyak informasi yang datang sama aku kalau mereka itu kurang baik dalam hal bekerja sama seperti ini. Tapi nggak apalah. Sekarang aku harus komunikasi sama mereka. Aku harus tahu tujuan mereka seperti apa. Nanti selebihnya tinggal diobrolin pas aku di aja. Lagi aku juga lagi ada meeting. Aku juga nggak bisa banyak waktu di sini. Ya sudah, aku coba cari ke sana aja deh. Siapa tahu mereka ada di tempat yang jauh lebih dingin. Kamu gak coba lihat sebentar. Bentar. Halo, selamat pagi Pak David dan Bu
Bu Intan. Jangan ngaku seperti itu lah, Sinta. Ya enggak dong, ini kan Duduk. oke. Aku permisi ya. Iya. Kalian duduk juga dong. Ini kan kita mau membahas soal urusan kantor, jadi harus resmi dong ngomongnya. Sebenarnya aku malu sih. Ya dulu aku punya kantor, tapi sekarang kamu tahu sendiri, perusahaan aku udah bangkrut dan semua karyawan aku sudah aku berhentikan semua. Ya, dan apesnya lagi, perusahaan di kota ini gak mau nerima aku karena kamu tuh sendiri, perusahaan yang punya perusahaan di kota ini sudah tahu sama aku. Ya mungkin mereka takut buat mempekerjakan aku di perusahaannya, dan orang yang bisa membantu aku itu cuma kamu sih. Dan aku berharap aku bisa diterima di perusahaan kamu untuk menjadi karyawan kamu. Ya, aku harap kamu gak menolak aku untuk jadi karyawan kamu, Sin. Ya, aku takutnya kamu seperti yang lain. Ya, itu cuma ketakutan aku doang. Gini loh, aku udah dengar kabar kok soal kalian berdua itu. Tapi aku juga nggak tega untuk menjadikan kalian sebagai karyawan di perusahaan aku. Masa ya kalian mau sih jadi karyawan aku? Maksud kamu? Kamu menolak aku untuk melamar pekerjaan di perusahaan kamu? Iya, aku menolak kamu untuk menjadi karyawan di perusahaan aku. Tapi aku mau kalian itu bekerja sama dengan perusahaan aku. Maksudnya? Iya. Kamu tuh sendiri kan, perusahaan aku udah bangkrut. Nggak ada yang bisa diandalkan dari perusahaan aku untuk bekerja sama di perusahaan kamu sih. Aku tahu, cuman kan kamu juga udah tahu kan kalau perusahaanku saat ini lagi berkembang pesat. Jadi sebisa mungkin perusahaan aku dapat menarik perusahaan kamu. Jadi mungkin kamu akan lebih bisa mengelola dan mengembangkan lagi perusahaan kamu dengan bantuan dari aku. Kamu yakin? Hah? Aku yakin. Soalnya nggak ada timbal baliknya loh. Kamu tuh mau membantu perusahaan aku? Hah? Aku nggak bisa menguntungkan apa-apa untuk saat ini, Sin. Kamu percaya sama aku? Hah? Iya, mungkin untuk beberapa orang di luar sana yang memiliki perusahaan juga nggak akan mau untuk membantu kalian kan, karena kalian udah benar-benar bangkrut dan tidak akan mendapatkan ya hasilnya. Jadi karena aku tahu dan aku pernah mengalami hal sama seperti kalian, jadi aku tahu bagaimana rasanya dikucilkan setelah perusahaan udah bangkrut. Kalian juga nggak punya akses untuk minta bantuan dari orang lain. Aku udah pernah merasakan itu. Jadi tunggu bentar. Aku nggak lagi ngimpi kan ini? Hah? Enggak kan? Enggak. Sinta, makasih banyak ya kamu udah ngebantu kita, dan aku nggak tahu lagi sih aku Udah. mau minta bantuan sama siapa, dan aku nggak tahu lagi mau ngomong apa sama kamu. udah, kamu tenang aja. Meskipun di luar sana kalian selalu dikucilkan sama orang-orang, tapi di sisi lain masih ada aku. Aku sangat ingin membantu kalian, dan kalian jangan berpikiran bahwa aku hanya mencari sensasi aja, tapi aku benar-benar ikhlas dari hati aku. Aku ingin membantu kalian. Ya, aku gak percaya aja, Sin. Ya, perusahaan kamu itu besar dan kamu mau ngebantu perusahaan yang sudah bangkrut, yang sudah tidak bisa memberikan timbal balik. Ya, aku serasa mimpi aja, Sin. Udahlah, kamu tenang aja, kamu santai aja. Kita juga teman kan. Sin. Jadi aku nggak perlu timbal balik dari kalian. Yang aku harapkan dengan bantuan aku, kalian bisa jauh lebih berkembang. Kalian juga bisa, ya, lebih aktif lagi. Jadi bisa mungkin setelah aku bantu, kalian harus lebih fokus dengan perusahaan kalian. Ya, ini angin segar buat aku. Kamu sudah mengembalikan semangat aku, Sin. Selama ini aku sudah putus asa dan aku sudah gak tahu mau buat apa lagi. Ya untung aja aku masih punya wanita yang selalu mensupport aku, sehingga aku bisa bertahan sampai saat ini. Dan ditambah lagi kamu memberikan kabar gembira yang tidak aku duga-duga.
Ya aku berterima kasih banget. Ya aku nggak tahu deh mau Udahlah. berkata apa lagi. Udahlah, soal itu biar kita bahas nanti saat kita ketemu di kantor. Nanti setelah ini kita adakan meeting bersama karyawan-karyawan di perusahaan aku. Nanti aku bakal ngomongin sama mereka kalau kita akan membantu perusahaan kalian. Ya aku bakal mempersiapkan semua laporan-laporan yang kamu butuhkan ya. Dan aku akan memberikan kabar gembira ini sama karyawan aku yang sudah aku liburkan. Baguslah kalau begitu. Pasti teman-teman pada bahagia semua. Iya. Jujur. Dengan adanya bantuan aku, suatu saat nanti kamu pasti akan bisa kan mengembangkan perusahaan kamu. Jadi kamu juga akan bisa membantu orang lain. Ya, aku gak bakal melupakan jasa terbesar kamu dalam hidup aku, Sin. Ya, mungkin untuk sebagian orang aku sudah gak ada apa-apanya. Tapi dengan kamu memberikan semangat seperti ini, mau membantu perusahaan aku sudah bangkrut, aku bahagia banget, Sin. Udahlah, kalian jangan sampai berkecil hati soal ini. Kalian harus yakin pasti ada orang yang akan membantu kalian. Jadi kalian jangan pernah berhenti untuk berbuat baik juga. Biar nanti pasti ada orang yang akan membantu kalian di saat kalian susah. Iya, Sin. Tapi ngomong-ngomong, kamu jago juga ngeluluhin hati Intan. Ya, ya gimana ya, Sin? Karena kan kebanyakan perempuan kalau udah melihat laki-lakinya bangkrut, tidak memiliki pekerjaan, udah pasti perempuan itu bakal meninggalkan kan. Tapi Iya. di sisi lain, Intan ini begitu hebat, selalu menemani kamu di saat kamu susah. Dulunya aku sudah sempat berpikir seperti itu. Ya, aku harus merelakan kalau seumpama siapa? Intan Intan. mau ninggalin aku untuk kebahagiaan dia. Ya aku jujur sama dia, tapi dia tuh mau nerima aku meskipun aku sudah seperti ini. Ya aku bersyukur banget punya wanita yang setia, yang cantik ya. Ya menurut aku dia tuh wanita yang sempurna. Wah, Intan, kamu juga beruntung sih memiliki si David ini. Karena kan lelaki mana yang mau berjuang untuk wanitanya juga. Pasti kan sedikit banyak dia memikirkan kehidupan kamu juga nantinya. Makanya dia berusaha keras untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih layak daripada sebelumnya juga. Iya Sinta, aku juga ya bersyukur, dan aku mandiri kayak gini juga karena dia. Berarti Dia juga bertanggung jawab kok. wah, berarti dia sangat mengubah kamu dong, sampai-sampai kamu bener-bener falling in love sama dia. Aku jadi malu nih. Gak apa-apa dong, kamu justru bersyukur lah punya wanita seperti dia. Tapi ya udahlah, bentar lagi aku juga lagi ada meeting di teman aku, di kantor teman aku, jadi aku nggak bisa lama-lama di sini. Nanti kalian bisa datang ke kantor aku ya, kalau udah kelar nanti aku bakal hubungin kalian kok. Ya sih. Sinta sangat sibuk banget ya hari ini. Ya, Sibuk lah sayang, namanya juga pengusaha besar. Ya pasti dia mau ketemu sama klien, mau tanda tangan kontrak. Sin, aku minta maaf banget sama kamu karena aku udah ngajak kamu di tempat seperti ini. Pasti panas ya, kamu kan nggak biasa panas seperti ini. ya enggak dong. Sebenarnya aku masih bingung sih kenapa kalian ngajakinnya di taman seperti ini. Aku suruh kalian untuk datang ke kantor, kalian juga nggak mau. Ya mungkin kalian juga sungkan, aku ngerti kok. Tapi nggak apa-apa lah. Ya aku malu lah Sin, aku mau datang ke kantor kamu, ya aku malu sama karyawan kamu. Aku mau ngajak kamu di kafe, isi dompet aku kosong. Ya terpaksa aku ngajak kamu ketemu di sini. Iya, Minta maaf banget ya. nggak masalah, nanti suatu saat nanti kamu pasti akan memiliki banyak uang tuh, baru boleh traktir kita-kita. Ya, aku bakal menyediakan tempat yang istimewa dan aku bakal merayakan kesuksesan aku nantinya. Oke, tapi sekarang yang kamu harus pikirkan adalah gimana caranya kamu kembali menjadi orang yang seperti dulu. Jadi kamu harus fokus sama itu dulu, jangan memikirkan hal-hal lain. Iya Sin. Ya udah kalau begitu. Oh ya, Iya. kebetulan aku udah bawa berkas nih untuk kalian berdua tanda tanganin. Jadi nanti aku ambil dulu berkasnya, atau enggak kalian nanti susulin aku deh ke sana. Gimana? Udah deh, aku langsung ke mobil kamu. Tapi sebelum itu aku mau beli-beli dulu. Oh gitu. Gak apa-apa kan? Oke, nggak apa, aku nggak masalah. Ya udah kalau gitu aku pergi ke mobil dulu ya. Iya.
Ya udah kasih duluan ya. Oke. Sayang, kita tuh harus bersyukur banget punya temen kayak Sinta. Kalau nggak ada Sinta, tamat riwayat kita. Aku pikir Sinta mau nerima aku jadi karyawan, malah memberikan yang besar buat kita dengan dia mau jadi mitra kerjaku. Bener sih sayang. Dan ya tentunya kita juga harus lebih baik lah daripada Sinta. Kerjaan kita harus tunjukin kalau misalkan kita itu pasti bakalan sukses lagi kayak dulu. Udah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Ayo kita beli minum dulu. Kayaknya kamu dari tadi haus ya. Hah? Nahan ya. Gara-gara aku gak punya uang. Iya. Udah yuk. Ayo. Kayaknya aku udah cukup deh istirahatnya. Aku harus lanjutin perjalanan buat nyari kerjaan lagi. Loh, Mbak ini kok kayak yang mau pingsan ya? Loh, Aduh, ini kayaknya aku mulai pusing deh. Mbak, kenapa Mbak? Oh, enggak apa-apa kok Mas. Saya duluan ya. Enggak, aduh, aku harus minta tolong sama siapa ya? Mbak, aduh, Mbak, kenapa sih kalau pusing jalan Mbak? Aduh, aku harus minta tolong sama siapa ya? Ya kalau misalkan temennya datang ke sini atau keluarganya, ntar jadi salah paham, aku dikira ngapa-ngapain cewek ini lagi. Mbak, aduh, aku harus minta tolong sama siapa ya? Mbak, duh, urusannya bisa repot nih kalau begini. Mana Mbak ini gak mau bangun lagi. Duh, aku yakin pasti Mbak ini lagi sakit tapi maksain jalan. Ini keluarganya gimana sih? Kok bisa-bisanya orang sakit ditinggal jalan sendirian? Kalau misalkan nggak ada orang yang lihat dia pingsan, kan bisa lebih parah sakitnya nanti. Duh, aku harus minta tolong sama siapa ya? Mbak, Itu bukannya Sinta. gimana ya? Hah? Ini itu Sinta. Aku juga gak mau lagi pingsan. Pegang. Kamu ngapain? Hah, temen aku? Sampai dia tuh seperti ini. Hah? Mas, temen Kamu Mas- udah celakain dia? Loh, kok saya dibilang ngecelakain temen Mas sih? Saya malah mau nolongin dia, Mas. Alah, kamu gak usah alasan ya. Kamu ngomong seperti itu karena kamu kepergok sama kita, kamu nggak? Mbak ini pingsan, Mas tadi. Jadi saya duduk di sana, terus kelihatan dia pingsan, saya langsung ada inisiatif buat nolongin. Aku gak percaya dengan muka-muka seperti kamu. Hah? Kamu pasti udah nyolong barang berharga temen aku. Hah? Tolong. Ini kenapa? Iya, tolong bawa dulu. Bangunin Bu. Kita langsung bawa ke mobil aja. Bu, minta tolong kita. Apa perlu saya tolong? Kamu kemana? Hah? Kamu udah bikin dia tuh celaka, tahu nggak? Kamu jangan sampai kabur, tahu nggak? Hah? Loh, saya Kamu gak bakalan kabur. Seandainya Mbak itu juga bisa sadar, ya silakan tanya aja. Alah, itu alasan kamu. David emang ini Ya udah, kamu jangan banyak ngomong. Kamu samperin bos kamu ya. Tolong Bu Intan suruh datang ke sini lagi. ya udah deh, kalau gitu saya langsung. Yaudah, kalau begitu saya gak mau berurusan, Mas. Kamu kemana? Hah? Ya, kamu udah bikin celaka, tahu nggak? Mau lari dari tanggung jawab. Saya gak pernah lari dari tanggung jawab, cuman saya lagi istirahat. Kronologi begini yang saya ceritain itu jangan salah nuduh dong. Udah bagus saya tolongin kan? Aku gak mau ya. Kamu menceritakan semuanya. Yang aku mau kamu harus ganti rugi, tahu nggak? Kalau nggak, aku bakal jeblosan kamu ke penjara karena kamu udah bikin masalah sama temen aku. Kok saya Ya? disuruh ganti rugi sih, Pak? Kan saya nolongin, bukan saya berbuat jahat sama Mbak itu. Emang siapa yang percaya sama kamu? Hah? Kamu punya bukti? Sayang, dia ngapain si Sinta? Udahlah. Mbak jangan bikin keruh suasana deh, Mbak. Saya gak ngapa-ngapain dia, saya cuma nolongin dia. Alah, mungkin kamu tadi takut ya gara-gara kita langsung nyamperin. Iya, saya panik soalnya kan Mbak itu pingsan, saya juga gak kenal. Gak usah banyak alasan deh. Kalau kita gak datang ke sini, ya, kamu udah apa-apain temen aku, tahu nggak? bener. Kamu udah ngambil semua barang berharga dia. Mas. Hah? Kamu emang sengaja kan? Gini ya, saya dari desa, Apalagi? dari kampung kan, ke sini mau cari kerjaan, Mas. Jadi gak mungkin lah saya macam-macam, Mas. Sedangkan di sini saya gak ada orang kenal kan. Cari kerjaan katanya. Sini. Duit kamu keluarin. Hah? Kalau kamu mau aman, Apa, Mbak? ya, Ya kamu buat menebus kesalahan lah. Gimana sih? Ngapain saya bayar duit?
Sebenarnya Kamu saya harus buat tanggung jawab, tahu nggak? Hah? Saya buat makan aja juga nggak punya uang, apalagi mau bayar buat tanggung jawab apaan? Itu urusan kamu. Kita nggak mau dengar alasan kamu, tahu nggak? Kalau nggak, kamu bakal aku laporkan ke pihak yang berwajib. Kamu bakal hidup di dalam jeruji. Hah? Mau nggak kamu kayak Kamu gitu? mau? Gak mau kan? Ya udah sini bayar. Tapi Udah. uang saya juga udah habis. Apa aku harus ambil sendiri? Hah? Banyak Mas, ngomong dari saya tadi. dari desa mau cari kerjaan mas, ini tinggal uang 10.000 doang mas. 10.000 bilang, buat apa uang 10.000? Ya saya kan udah bilang mas, uang saya cuma tinggal 10.000 mas. Kamu udah bikin masalah, tahu nggak? Kamu harus tanggung jawab ya, buat pengobatannya temen aku. Kecuali saya nabrak dia mas. Masalahnya kan Yang ada di TKP itu kamu, pasti kamu pelakunya. Bener. Dia tuh pas banget sih. tadi ketemu sama aku, dia tuh sehat-sehat aja. Ya Dan- mungkin dia punya penyakit bawaan mungkin mas. Apa kamu bilang? Dia tuh orang kaya, tahu nggak? Dia tuh pengusaha. Kalau gak dia apa-apain sama kamu, dia tuh gak bakalan seperti itu. Bentar-bentar. Takutnya dia itu malah Udah lah mbak, gak usah mikir yang aneh-aneh mbak. Saya bukan orang jahat. Memang saya dari kampung. Saya gak punya apa-apa, tapi saya masih tahu mana barang yang halal, mana yang haram, dan mana yang baik, mana yang buruk. Saya juga. dari tampang kamu itu, kamu tuh kayak pencuri. Ya mbak, jangan ngomongin tampang dong mbak. Tampang saya boleh jelek mbak, tapi hati saya masih bersih kok mbak. Kamu gak usah sok-sokan deh ya, gak usah sok polos di kota. Kita gak mudah ditipu, tau nggak? Apalagi kamu buat makan aja, susah. Uang tinggal 10.000. Kalau kamu gak berbuat kriminal, kamu gak bakalan makan. Dan kayaknya kamu punya barang berharga. Dari tadi apa tuh yang bunyi? Oh iya. Sini HP-nya. Bener, sini. Udah, kamu mau aman? Bentar deh, ini kan handphone buat saya ngubungin keluarga saya di desa Jangan mas. terlalu banyak ngomong deh. Apa kamu mau kita jebloskan ke penjara? Ya. Mau? Ya, enggak mas, tapi terus gimana saya buat ngubungin keluarga saya mas? Ya udah bodoh. itu urusan kamu. Saya mau beli handphone baru, saya nggak punya uang mbak. Ya kerja dong, makanya cari kerjaan di sini. Ya ini kan saya udah cari kerja, tapi malah Ya tapi kamu malah membuat kerucuhan di sini. Siapa suruh kamu datang ke kota? Kalau kamu gak punya pengalaman, ini kan kamu hidup di desa aja. Jangan pernah kamu injakan kaki kamu di kota. Seperti ini kan jadinya. Emang di kota itu enak, gak enak. Gini deh, mas, mbak, gak apa deh, handphone saya diambil. Dan mas ngata-ngatain saya juga gak apa-apa. Tapi saya minta tolong jangan laporin saya ke polisi mas. Soalnya masa saya mau kasih kabar saya di penjara gara-gara jahat sama orang sih. Kan saya juga kasihan sama orang tua saya mas. Tapi mas masa tega ngambil handphone saya mas. Ya udah kalau semisal kamu nggak mau dilaporin ke polisi, ya udah pergi aja sana. Kamu diam aja ya. Kamu mau aku kembalikan HP ini, tapi kamu dalam jeruji. Mau? Ini aku kembalikan. Tapi aku udah punya banyak bukti nih untuk menjarakan kamu. Dan aku gak bisa bayangin ngelihat orang tua kamu ya, anaknya masuk dalam penjara. Jangan gitu dong mas. Saya kan jadi kasihan sama orang tua saya mas. Apalagi kamu pertama kali ke kota kan? Aku ingatkan sama kamu, jangan sekali-kali datang ke kota ya. Kota itu keras. Kalau orang seperti kamu bakal dibuat mainan di sini. Mendingan kamu balik ke desa, kamu hidup tentram di sana, supaya kamu gak dikibulin seperti ini, tahu nggak? Ya udah mas. Tapi boleh nggak mas saya minta tolong sekali lagi mas? Kasih saya uang 100.000 mas. Buat saya ongkos pulang mas. Enak aja. Kan handphone saya sudah saya kasih mas. Kamu minta uang sama kita, ya? Emang kita saudara kamu, teman kamu. Kalau kamu pulang jalan kaki, tahu nggak? Enak aja mau minta uang. Cari uang di kota itu susah, tahu nggak? Ya udah kalau begitu saya mau pergi aja. Tapi saya minta tolong, saya jangan dilaporin ke polisi mas. Udah pergi. Banyak ngomong. Nggak apa lagi. Sayang, lumayan tau nggak? Kalau HP ini dijual,
mungkin laku 2 juta buat kita jajan. Dan kita bilang nanti sama Cinta kalau kita udah beresin orang yang sudah mau berbuat jahat sama dia. Ya kalau masalah HP jangan kita kasihkan sama Cinta. Enggak? Iya sayang. Aduh, beruntung banget ya kita hari ini udah dapat kabar baik dari Sinta. Terus kita juga udah dapat handphone dari orang yang jahat dari kampung itu. Ya kalau rezeki udah mau nempel ya, bisa aja dari segala arah. Buktinya sekarang kita dapat HP. Ya menurut aku laki-laki itu gak berbuat jahat sama Sinta. Dia tuh memang ikhlas nolong Sinta. Tapi ini buat kesempatan buat kita dapat sesuatu dari dia. Ayo kita ke Sinta. Ini Pak David sama Bu Intan kemana ya? Ini kalau Bu Sinta nggak dibawa ke rumah sakit, nanti takut tambah parah lagi. Lagian aku juga tadi khawatir Bu Sinta pergi sendirian. Ternyata udah kejadian beneran kalau Bu Sinta ya sakit. Tapi mana ya nanti aku belum. Bu. Pak Agung. Bu Sinta udah bangun. Bu, kalau masih pusing di dalam aja, Bu. Oh enggak Pak Agung. Tadi saya sempat nggak sadar. Ya, Bu tapi Sinta tadi pingsan, Bu. tapi kayaknya sekilas tadi saya ada lihat seorang laki-laki yang membantu saya Pak Agung. Orang itu sekarang kemana ya Pak Agung? Maksudnya membantu gimana, Bu? Iya, tadi saya ingat Tadi cuma ada orang pakai sarung, katanya dia ngejahatin Bu Sinta. Dia dimarahin sama Pak David dan juga Bu Intan, Bu. Ngejahatin saya. Iya, Bu. Orang itu malah membantu saya Pak Agung. Terus Pak Agung tadi lihat sendiri Pak David dan Bu Intan sempat memarahi dia. Iya, saya lihat sendiri, Bu, kalau Pak David memarahi orang itu, Bu. Aduh Pak Agung, kenapa Pak Agung ngebiarin mereka marahin orang tersebut sih Pak? Dia itu yang membantu saya Pak. Ya udah mending sekarang kita coba samperin mereka aja Pak Agung, gimana? Bu Sinta udah sembuh, Bu. Udah kok, udah tenang aja. Kita samperin aja ya Pak Agung. Ya udah, Bu, hati-hati, Bu. Jadi Sinta, kamu gak kenapa-napa? udah, tenang aja, aku nggak Ada apa-apa. barang yang hilang? Enggak, aku nggak apa-apa. Tapi aku memang tadinya sempet sakit. Jadinya kayaknya aku masih agak nggak enak badan deh. Makanya tadi sempet nggak sadar. Tapi kamu tenang aja ya. Kita udah beresin orang yang mau mencelakai kamu ya. Kita Justru itu aku mau tanya sama kalian. Kemana orang yang tadi kalian marah-marahin? Ya, kita udah usir dia. Apa? Usir dia? Iya, emang kenapa Sinta? Kalian nggak tahu kalau orang itu yang udah nolong aku. Hah? Nolongin kamu? Berarti? Tadi sekilas aku ngelihat bahwa laki-laki itu udah nolong aku. Karena di sekeliling aku nggak ada orang, cuma dia. Berarti dia bukan yang mencelakai kamu? Dia nggak pernah mencelakai aku dan aku juga nggak kenal sama orang itu. Terus sekarang aku mau berterima kasih sama orang itu. Aku nggak tahu orang itu kemana karena kalian udah usir. Iya, kita kan. Kayaknya dia udah pergi jauh deh. Kita kan nggak tahu Cinta. Ya, kita ya spontan aja. Ya tapi kenapa kalian malah main usir begitu aja sih? Kalian nggak tahu kan ceritanya seperti apa? Kalian juga datangnya telat kan? Kalian nggak tahu kejadian dari awal. Iya, kita panik aja sih. Ya, aku kira dia tuh yang mencelakai kamu. Tapi kalian nggak ngapa-ngapain dia kan? Kalian hanya negur dia kan? Enggak kok, kita nggak ngapa-ngapain ya. Ini kita cuma negur doang. Awas saja kalau sampai aku ketemu sama orang itu dan dia bilang kalau dia sempat dimarahin atau dia apa-apain sama kalian. Ya enggak lah Sinta. Ngapain kita berbuat yang nggak baik sama orang itu? Terus gimana Pak Agung? Saya harus mencari orang itu kemana? Ya, saya juga nggak tahu, Bu. Itu kan yang tahu pada Visam Bu Intan, Bu, yang tahu kemana perginya orang itu, Bu. Saya juga minta maaf, Bu. Tadi saya nggak sempat ya buat ngomong sama orang itu, Bu. Soalnya saya panik Bu Sinta bawa Bu Sinta ke mobil. Ya udah, sekarang lebih baik seperti ini. Saya minta kalian berdua ikut saya untuk mencari orang itu. Tapi Sin, kayaknya dia tuh
udah jauh, gak bakalan ada di sini lagi sih. Kejadiannya baru beberapa menit lalu, nggak mungkin dia udah jauh. Aku jadi curiga deh, kalian kayaknya nggak mau ikut karena ada sesuatu. Ya bukan gitu. Iya, kalau emang nggak ada apa-apa kalian ikut aku dong. Karena kalian juga akan saya bantu juga kan. Kita mau cari di mana sih? Ya udah deh Pak David, Udah lah. Intan, mending kita langsung cari orang itu aja biar orang itu nggak jauh pergi dari sini. Bener Pak Agung. Ya menurut aku sia-sia buat nyari dia. Dia gak bakalan ketemu kok sih. Sia-sia kamu bilang. Orang baik seperti dia yang harus aku ucapkan terima kasih. Karena kalau nggak ada dia mungkin aku udah jatuh, aku udah luka, atau aku udah celaka. Jadi aku harus ketemu sama orang itu, aku harus mengucapkan terima kasih dan aku akan memberikan imbalan. Iya, ya udah gini aja deh. Kamu kan sekarang sakit, biar aku yang cari dia ya. Kita bakal ngucapin terima kasih atas nama kamu sih. Enggak. Pokoknya aku yang harus turun tangan sendiri. Jadi kalian ikut aku aja yuk. Ayo Pak Agung. Ya udah Bu. Pak Agung. Ya Bu. Kayaknya orang itu deh. Iya Bu. Yang bawa sarung tadi kan? Iya bener itu Bu. Ya udah, kita kesana aja yuk. Mari Pak Agung. Ayo. Bisa gimana? Ya kita bakal celaka tau nggak? Pas banget sih. Ini kayaknya aku harus langsung pulang deh. Kalau begini, gak enak banget hidup di kota. Ini sih. Ini Mbak yang tadi ya? Iya Mas. Jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak karena tadi Mas udah mau menolong saya. Kalau nggak ada Mas, mungkin tadi saya udah jatuh, udah celaka dan mungkin saya udah dibawa ke rumah sakit. Tapi bentar deh. Udah denger kan kalian berdua? Sekarang balikin deh HP saya. Bentar. HP? Iya Mbak, jadi gini Mbak, ini saya dari desa, dari kampung Mbak. Jadi ke kota saya cari kerjaan. Saya malah dituduh mau curi, mau ngejahatin Mbak dan nyuri barang-barang Mbak. Dan HP saya disita, saya dimintain uang juga tadi. Kalau misalkan saya gak ngasih, katanya saya mau dilaporin polisi Mbak. Mereka berdua yang ngambil HP kamu? Kalian juga dengar, saya memang orang desa, tapi saya gak berani berbuat jahat, apalagi nih di kota orang. Ya ampun, udah, Mas tenang aja biar. Saya buat makan aja udah gak ada uang Mbak. Tapi HP saya malah diambil sama dia Mbak. Itu kan handphone buat alat buat komunikasi saya sama orang tua saya Mbak. Pak David, Bu Intan, semua yang diomongin sama Mas ini benar? Ya, kita ngelakuin kita seperti berjaga-jaga itu aja gitu. ya supaya dia tuh Alah, Mas ini tadi juga nggak mau dengar penjelasan saya Mbak. Jadi ya enggak, maksud kalian berdua ngambil handphone dia dan ngancam dia itu apa? Meskipun kalian nggak tahu kalau dia ngenolong saya, tapi nggak seharusnya kalian bersikap seperti itu. ya ini cuma salah paham doang sih. Salah paham, kamu bilang? Cuma mau dia tuh bertanggung jawab atas kelakuan dia. Oke, saya tahu kamu itu perusahaannya lagi bangkrut dan saya tahu niat kamu juga baik, tapi cara kamu yang salah. Ya, aku minta maaf sih. Kamu juga perlu tahu ya, sebenarnya aku udah banyak banget dengar omongan dari orang-orang kalau sebenarnya kamu itu nggak baik. Makanya perusahaan kamu jatuh bangkrut karena kelakuan kamu yang licik seperti ini. Jadi, sepertinya aku nggak bisa bantu kamu. Untuk mulai sekarang, aku angkat tangan. Aku nggak akan pernah mau membantu kamu dengan sikap kamu yang seperti ini. Sin, masa nggak mau kasih kesempatan sama kita? Kesempatan kamu bilang? Ya Sin, kita minta maaf Sin atas kelakuan kita. Tapi kamu orang satu-satunya yang bisa membantu aku. Kalau kamu seperti ini, tamat riwayat kita Sin. Udahlah, seharusnya kamu itu memahami dalam keadaan kamu seperti ini. Harusnya kamu mau berubah. Aku pikir dengan aku membantu kamu, kamu akan berubah. Udahlah, mending sekarang kamu pergi dari sini. Dan mungkin kamu kalau mau, kamu cari pekerjaan lain yang cocok untuk kalian berdua. Sin. Udah, sekarang aku nggak mau lihat kamu lagi. Kamu mending pergi sekarang. Udah, sekarang pergi. Ya udah deh Mbak, kalau begitu saya pamit pergi dulu Mbak. Jangan. Saya mau minta maaf sama kamu atas perilaku dan sikap dari teman saya, karena saya juga nggak menyangka kalau teman saya akan bersikap seperti itu sama kamu, Mas. Mungkin kamu nggak apa-apa, yang penting handphone saya juga udah balik, Mbak juga udah ngasih pelajaran sama dia Mbak. Justru itu karena kamu udah mau membantu saya berniat untuk membalas kebaikan kamu. Saya nggak perlu ini Mbak, nggak perlu balasan atas perbuatan saya. Biar saya juga dapat pahala. Gak apa-apa deh Mbak, kalau gitu saya mau lanjut, mau cari kerjaan dulu. Soalnya Mbak, saya dari kampung. Oke, gini. Kamu nggak apa-apa nggak terima kebaikan dari saya, tapi saya mohon sama kamu kan sekarang lagi cari kerjaan. Iya Mbak. Kalau kerja bareng saya?
Kerja bareng Mbak? Iya, di kantor. Waduh. Kalau soal gaji kamu tenang aja, saya Bukan pasti soal akan. gaji Mbak, tapi keahlian saya Mbak. Saya cuma lulusan SMA Mbak. Tapi kamu mau kan kerja bareng saya? Kalau soal kamu lulusan SMA, saya nggak peduli. Karena yang saya butuhkan bukan orang yang berpendidikan, tapi orang yang mengerti keadaan dan bisa bersikap seperti kamu. Saya mau Mbak, tapi nanti saya harus datang ke alamat mana Mbak? Saya kan nggak tahu wilayah sini Mbak. Kalau bareng saya aja naik mobil? Serius Mbak? Ya nggak apa-apa, sekalian nanti saya akan sediakan tempat tinggal untuk kamu. Pak Agung, Ya Bu. nanti saya minta tolong sama Pak Agung untuk menyediakan tempat tinggal untuk Mas ini. Oke, siap Bu. Dan siapin makanan-makanan juga ya. Siap Bu. Ini serius Mbak, saya mau ngabarin keluarga saya soalnya Mbak. Iya, boleh silahkan, karena saya juga tahu Alhamdulillah. dari sikap kamu tadi yang membantu saya, dan itu membuat saya yakin kalau kamu itu ternyata orang baik. Oh ya, kita kenalan dulu. Bagas Mbak. Oke, Mas Bagas. Ya udah kalau gitu, kita pergi ke mobil, kita berangkat sekarang. Boleh Mbak? Kita ganti baju ya. Siap Mbak. Ya udah, mari Pak Agung. Yuk Mas. Ya.